Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, alat tulisnya silahkan disiapkan. Nah, supaya belajar kita hari ini lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masih ingatkah kalian subtema ke-1 kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang ciri-ciri planet. Untuk subtema yang kedua ini kita masih melanjutkan tema 9, yaitu menjelajah angkasa luar. Subtema ketiga, benda angkasa luar dan rahasianya. Nah, anak-anak, apa yang kamu lihat di langit saat malam hari? Salah satu benda langit yang bisa kalian lihat pada saat malam hari adalah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari juga termasuk bintang. Mengapa? Karena matahari dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari merupakan pusat tata surya. Mengapa anak-anak? Karena matahari merupakan objek yang paling terbesar pada tata surya. Matahari juga memiliki gaya tarik atau gaya gravitasi yang sangat besar, sehingga benda-benda di sekelilingnya dan planet-planet itu dapat mengelilingi matahari. Anak-anak, selain benda langit yang sudah kita pelajari pada subtema sebelumnya, ada juga benda langit yang disebut asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Gambarnya juga ada pada gambar di samping ya. Anak-anak bisa melihat perbedaan yang satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya kita dapat mengetahui cerita tentang benda langit yang ada di luar angkasa dari seorang astronom atau ilmuwan yang mempelajari tentang tata surya. Salah satu unsur intrinsik dari sebuah cerita adalah alur atau plot. Alur atau plot sendiri memiliki beberapa jenis, di antaranya alur maju. Alur maju contohnya, perhatikan teks dari Teacher Esti ya. Andi berangkat sekolah naik sepeda. Sesampainya di sekolah, ia memarkir sepedanya pada tempat parkir. Dengan semangat, ia memasuki ruang kelas. Tak lupa ia menyiapkan alat tulis sambil menunggu Bu Tina datang. Dari teks tersebut tadi anak-anak, diceritakan mulai dari Andi berangkat sekolah sampai Andi berada di ruang kelas. Berarti menceritakan cerita yang maju dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada alur mundur. Contoh teksnya, saat duduk di sebuah taman, Budi membayangkan kejadian yang ia alami hari ini. Ketika ia bermain sepeda bersama teman-temannya, tiba-tiba ada seekor kucing yang menyeberang. Budi dan teman-temannya pun kaget sehingga jatuh ke semak-semak. Di situ tadi kan diceritakan Budi duduk di sebuah taman. Setelah itu dia membayangkan hal yang ia pelajari hari ini. Apa saja tadi terjatuh dari sepeda. Itu kan menceritakan kejadian yang sekarang ke yang awal. Itu dinamakan alur atau plot mundur. Selanjutnya ada tari kreasi daerah. Apa itu tari kreasi daerah? Tari kreasi daerah adalah tari yang dikembangkan dari gerak tari tradisional. Contohnya ada tari jaran goyang dari Jawa Timur, tari karonsih dari Jawa Tengah, tari kupu-kupu dari Bali, dan tari merak dari Jawa Barat. Nah, anak-anak, di salah satu wilayah yang ada di Indonesia ada tradisi Batobo. Apa itu tradisi Batobo? Tradisi Batobo adalah ikatan tolong-menolong dan tradisi rapat pengambilan keputusan penting pada adat tersebut, yaitu ada di daerah Sumatera Barat. Pada saat mereka mengambil keputusan, mereka melakukannya dengan cara musyawarah. Musyawarah itu sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Musyawarah tujuannya untuk apa? Kalian masih ingat? Yaitu untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Apabila musyawarah tidak mencapai
kesepakatan, maka akan diadakan voting atau pengambilan keputusan bersama. Pengambilan suara terbanyak. Nah, musyawarah itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke-4. Hidup rukun demi persatuan bangsa juga sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak kita berbangsa dan bernegara memiliki organisasi di daerah Asia Tenggara. Masih ingat apa tidak kemarin? Ya, ASEAN. Kita memiliki organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sesama negara kita harus menghormati. Nah, kita juga memiliki beberapa dampak modernisasi yang kita alami dewasa ini. Mulai dari alat-alat yang kita beli dari luar negeri. Nah, dengan alat-alat canggih yang kita beli dari luar negeri itu memiliki dua dampak. Dengan dampak modernisasi itu anak-anak ada dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya diantaranya perkembangan iptek yang bisa kita rasakan sekarang, mudahnya sarana transportasi, dan mudahnya kita dalam berkomunikasi. Sedangkan dampak negatifnya ada kesenjangan sosial, kenakalan remaja. Nah, seperti remaja-remaja saat ini yang salah memanfaatkan gadget atau HP-nya. Misalnya HP yang bisa digunakan untuk belajar, digunakan untuk game online. Yang ketiga ada budaya konsumerisme. Apa itu budaya konsumerisme? Budaya yang meyakini bahwa lebih mudah membeli daripada membuat sendiri. Nah, anak-anak, masih ingat apa tidak kita hari ini belajar tentang apa saja? Iya, kita belajar tentang bintang. Ternyata matahari itu juga termasuk bintang. Apalagi benda-benda langit. Ada meteor, meteorit, asteroid, dan lain-lain. Terus kita belajar tentang apa lagi? Ya, alur atau plot. Setelah itu kita belajar tentang musyawarah. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat dan barokah. Di sini ada tugas. Yang pertama, kalian mengerjakan halaman 58 sampai 61 pada LKPD kalian, hanya poin A saja. Dan yang kedua, kalian membuat mind mapping atau peta konsep dari dampak modernisasi yang sudah dijelaskan tadi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan air pada sabun pada air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, dan apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, kalian jangan keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.